Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, peserta webinar Sekolah Inovasi Peksos seri 141 dengan tema Puskesos dalam mendukung program pengentasan kemiskinan Kemensos. Baik Bapak dan Ibu, sambil menunggu rekan-rekan, teman-teman, dan Bapak Ibu yang ingin mengikuti webinar Sekolah Inovasi Peksos seri 141 ini. Nah, saya di sini Bapak dan Ibu bisa melakukan absen. Dari mana asal Bapak dan Ibu semuanya? Taswah STPL Bekasi hadir. Wah, luar biasa. Kemudian Puskesos Kunyayan Wonosobo hadir. Wah, luar biasa sekali. Baik Bapak dan Ibu, untuk yang sudah bergabung boleh untuk melaksanakan absen terlebih dahulu di kolom chat atau mungkin kita sapa-sapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Wah, luar biasa. Lampung hadir. Mantap. Wah, luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu. Ada yang dari Solo, ada Kota Metro Lampung hadir, Ternate hadir, kemudian Lasnas PYI Jakarta Timur hadir. Wah, luar biasa sekali antusiasme dari Bapak dan Ibu yang hadir dalam Sekolah Inovasi Peksos. Puskesos Sanggi Unggak. Waduh, sepertinya jauh-jauh ya. Puskesmas diunggah Bandar Negeri Semuang, Lampung hadir. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah berkenan untuk hadir dalam Sekolah Inovasi Peksos kali ini. Baik Bapak dan Ibu, seperti biasanya, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara webinar Sekolah Inovasi Peksos seri 141 dengan tema Puskesos dalam mendukung program pengentasan kemiskinan Kemensos. Baik Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Tiara Trisofiani, biasa dipanggil Tiara. Saya adalah mahasiswi Politeknik Kesejahteraan Sosial yang saat ini dalam masa-masa skripsi, dalam masa-masa mahasiswa akhir yakni semester 8 Bapak dan Ibu. Nah, saya selaku moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia hadir dalam Sekolah Inovasi Peksos seri 141 ini. Baik Bapak dan Ibu, sambil menunggu untuk Bapak Ibu lainnya yang akan bergabung dalam Sekolah Inovasi Peksos ini, maka Bapak dan Ibu dapat melakukan absen terlebih dahulu di kolom komentar asal Bapak dan Ibu. Mungkin asalnya dari mana, atau mungkin dari LKS mana, dari sentra mana, seperti itu. Wow, ada yang sudah absen. Puskesos Gisting Permai, Gisting Lampung hadir. Wah, beberapa dari Lampung ya Bapak dan Ibu. Kemudian Bangka Selatan hadir. Wah, luar biasa. TKSK Parung Bogor. Kemudian Puskesos Barokah Ciledug Tengah, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon hadir. Wah, luar biasa ya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas antusiasmenya. Wah, ada juga yang absen Bapak Ibu. Dari TKSK Cibinong, Kecamatan Cibinong, Yayasan Al-Kahfi Bekasi Utara hadir, LKSLU Pusaka 49 DKI hadir, PYI Condet Jaktim, Dinsos Tulang Bawang hadir, LKS dan
dan Laznas Panti Yatim Indonesia Yayasan Al-Fajar. Wah, kemudian Puskesmas Pekon Sukamerindu, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Lampung hadir. Dinas Sosial Provinsi Lampung, TKSK Bandar Lampung, PSM Kota Metro, Dinsos Kabupaten Lampung Selatan, Puskesmas Air Naningan Tanggamus. Wah, Mahmur hadir, TKSK Kecamatan Cisaeng, Kabupaten Bogor. Puskesmas Pekon, Garut, Semaka, Kabupaten Tanggamus. Wah, luar biasa. Satpolsos Bina Mandiri Cirebon, Dinsos Jabar, Dinsos P3A Tabanan Bali hadir. Wah, luar biasa Bapak dan Ibu. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung. Baik, Bapak dan Ibu. eh, Sepertinya Bapak Bambang, apakah Bapak Bambang Rustanto sudah hadir? Sudah, Mbak. Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu, kita kedatangan moderator kan saya Bapak dan Ibu, maaf. Kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Beliau merupakan dosen di dua kampus sekaligus, luar biasa, yakni dosen dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial atau saat ini dikenal dengan uh, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Kemudian beliau juga merupakan dosen di Universitas Indonesia. Nah, dosen ini beliau berlangsung dari tahun 1996 sampai dengan sekarang. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali. Kemudian pada tahun 1982 sampai 1996 merupakan staf Biro Keuangan Kemensos Jakarta. Luar biasa sekali. Nah, di sini moderator izin untuk memperkenalkan diri atau membacakan CV dari narasumber kita yakni Bapak Dr. Bambang Rustanto M. Hum yang lahir di Solo pada 23 Juni 1962 yang saat ini jabatannya sebagai dosen di Poltekkes Bandung, beralamatkan di Jalan Dago Timur. Kemudian riwayat pendidikan, beliau tahun 1991 menempuh gelar sarjana terapan di STKS Bandung. Kemudian pada tahun 1996 menjadi magister Magister Studi Gender S2 di Universitas Indonesia. Kemudian pada tahun 2008 beliau menempuh gelar Doktor Sosiologi atau S3 di Universitas Indonesia juga. Kemudian pelatihan yang diikuti itu dari tahun 1995 sampai 2023. Wow, luar biasa sekali. Kemudian beliau memiliki pengalaman sebagai konsultan juga dari tahun 1993 sampai 2000 sampai tahun 2024. Wah, kalau saya bacakan ini sangat banyak CV dari beliau ini dan beberapa Tiara akan bacakan. Untuk yang terbaru, pelatihan yang pernah diikuti pada tahun 2020 TOT Sekoper Cinta, kemudian pada tahun 2022 TOT Pencegahan Stunting, kemudian pada tahun 2023 TOT Sekolah Perlindungan Anak dan Perempuan. Nah, untuk pengalaman sebagai konsultannya, pada tahun 2020 sampai 2023, tim P2WKSS dan APE Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2024, tim Sekolah Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Bandung. Kemudian pada tahun 2024 juga penyusunan NA dan draft Perda Kesejahteraan Sosial Kabupaten Mimika, Papua. Wah, memang pengalamannya tidak diragukan lagi untuk Bapak Bambang Rustanto ini. Baik, Bapak. Bapak Bambang. Ya, Mbak. Iya. Bapak sekarang berada di mana, Bapak? Di kampus. Oh, ada di kampus Poltekkes ya, Bapak ya?
Ya, Baik, Bapak. Bapak apa kabar hari ini, Bapak? baik, Mbak. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Bapak sepertinya Bapak dan Ibu peserta Sekolah Inovasi Peksos tidak sabar untuk mendengarkan materi dari Bapak mengenai Puskesos. Baik, Bapak, apakah Bapak sudah bersedia? Ya, Mbak. Baik. Eh, baik, Bapak. Eh, Selamat datang juga dan ucapan terima kasih Tiara ucapkan kepada Bapak Bambang Rustanto. Nah, untuk materi akan disampaikan sampai nanti mungkin pukul 14.30 ya Bapak. Setelah itu dilanjutkan tanya jawab jika terdapat tanya jawab dan kita akan berakhir pada 15.00 Bapak. Baik, kepada Bapak dipersilakan untuk menyampaikan materinya Bapak. Izin share ya. Boleh Bapak. Sudah kelihatan? Sudah terlihat Bapak? Oke, Mbak. Kelihatan, Mbak? Halo. Terlihat Bapak, namun belum di slideshow ya Bapak ya? Sudah kelihatan, Mbak? Slideshow-nya? Terlihat Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama dari Dinas Sosial, kemudian pilar-pilar sosial, PSM, pengelola Puskesos, para pendamping, TKSK, dan Ibu semuanya, terutama yang terkait dengan Puskesos. Ya, selama ini mungkin Kementerian Sosial kurang memperhatikan Puskesos, mungkin sekitar 4 tahun atau 5 tahun belakangan ini, dan Kementerian Sosial lebih banyak mendukung program atensi ke daerah-daerah. Nah, mulai tahun 2025 ini, Kementerian Sosial akan memperhatikan Puskesos, bahkan akan menganak emaskan Puskesos. Mengapa? Karena Puskesos ini sebenarnya kaki tangannya Kementerian Sosial ya. Artinya Puskesos ini eh, ujung tombak ya dari Kementerian Sosial, baik di tingkat desa maupun di tingkat kelurahan. Yang beberapa waktu yang lalu Puskesos ini kurang diperhatikan, bahkan mungkin disuntik mati ya. Tapi ada beberapa daerah yang eh, masih berkembang, masih hidup puskesosnya. Nah, kenapa puskesmas ini penting?
Karena di masa pemerintahan Presiden Prabowo ini, pembangunan itu dimulai dari desa. Jadi desa itu menjadi eh, sasaran dari pembangunan. Tidak hanya pembangunan sosial, juga pembangunan pertanian, pembangunan ekonomi, UMKM, koperasi, juga dimulai dari desa dan kelurahan kalau di kota. Ini saya sampaikan catatan dari target penurunan kemiskinan rencana 5 tahun dari Presiden Prabowo Subianto. Dari 17 program prioritas Presiden, itu yang nomor 5 adalah prioritas pemberantasan kemiskinan. Jadi pemberantasan kemiskinan itu bagian utama dari program Presiden Prabowo. Yang kedua, dari misi Presiden yang terkait dengan Asta Cita 8. Misi utama Presiden itu ada misi ke-6, membangun dari desa, dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan. Beliau tambah pemberantasan ya, bukan cuman pengentasan, tapi diberantas sampai seakar-akarnya. Dari program 3 bulanan saat ini 8 program, salah satunya nomor 5 yaitu melanjutkan ya, program Kartu Sejahtera ya, KKS yang dimiliki oleh penerima manfaat PKH dan BPNT. Nah, sekarang ditambah berbarengan dengan KKS ada kartu usaha ya. Jadi antara bansos dan pemberdayaan itu sekarang berbarengan ya. Jadi kalau dulu orang hanya dikasih bansos saja, kemudian setelah graduasi 5 atau 7 tahun baru dikasih usaha. Kalau sekarang berbarengan, dua-duanya dikasih yaitu kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Ini kalau kita lihat data statistik penduduk Indonesia itu ada 280 juta jiwa atau sekitar 70.500.000 kakak ya. Kemudian dari itu ada penduduk miskin rentan. Terakhir di tahun 2024 itu masih ada 0,83% atau sekitar 1.370.000 jiwa atau kurang lebih 340.500 kakak ya. Kemudian yang kedua adalah miskin. Penduduk miskin ada 9,03% atau 25.220.000 jiwa atau 6.305.000 kakak. Kemudian yang ketiga, tingkat kemiskinan ketiga setelah ekstrim miskin adalah miskin rentan atau rentan miskin ya. 24,23% atau 67.090.000 atau 16.720.000 kakak. Kemudian saat ini juga diperhitungkan kelas menengah ya yang berpenghasilan di atas 5 juta itu turun 17,13% atau 57 juta jiwa, 14 juta keluarga.
Jadi kalau dihitung orang miskin itu sekitar 32,72% atau 92 juta jiwa. Jadi hampir 40% penduduk Indonesia itu miskin kategorinya. Nah, kalau ditambah dengan kelas menengah yang turun karena banyak PHK dan banyak pabrik yang tutup, contohnya Sritek, itu penduduk kita yang termasuk mengalami goncangan ekonomi 49,85% atau sekitar 149 juta. Jadi separuh ini kalau digabungkan dengan kelas menengah. Nah, asumsinya ini satu kakak memiliki 4 jiwa. Ini data-data dari statistik. Jadi Kementerian Sosial juga kementerian-kementerian lain dalam pengentasan kemiskinan sekarang tidak menggunakan lagi data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, tapi namanya data tunggal sosial ekonomi. Diambil dari mana? Dari statistik, Biro Pusat Statistik yang disebut Register Sosial Ekonomi. Resosek. Nah, ini terutama teman-teman yang di daerah perlu memperbaiki ya. Data-data kemiskinan sekarang tidak melalui DTKS, tapi melalui data tunggal sosial ekonomi di masing-masing kantor Biro Pusat Statistik bisa minta. Nah, itu sudah by name dan by address. Tinggal divalidasi dan verifikasi oleh para pendamping. Nah, ini targetnya diharapkan kemiskinan ekstrim itu akan selesai tahun ini, minimal bulan Juni, kemudian kemiskinan biasa akan turun sebesar 4-5% sampai tahun 2029, sehingga dari 9% nanti akan menjadi 5%. Kemudian miskin rentan yang 24% itu akan turun menjadi 14,50% atau 10% selama 5 tahun targetnya. Kemudian kelas menengah dari 17,13% akan naik kembali ke 38% selama 5 tahun atau naik 10%. Jadi kemiskinan ekstrim akan dihilangkan tahun ini, kemudian miskin biasa akan dikurangi 5%, rentan miskin akan dikurangi 10%, dan kelas menengah itu akan naik 10%. Jadi dinas sosial perlu memperhatikan 4 kriteria kemiskinan ini dan bisa minta datanya ke kantor Biro Pusat Statistik di kabupaten dan kota masing-masing. Ya, ada miskin ekstrim, miskin biasa, rentan miskin, dan kelas menengah. Nah, ini data yang kami peroleh dari Bappenas yang dari Biro Pusat Statistik. Nah, ini yang di dalam kotak yang tadi saya ceritakan, Bapak Ibu, dari tahun 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 sampai 2029. Yang tadi miskin 9,03% menjadi 4,5%, dan tadi yang rentan dari 25,2% menjadi 14,5%. Nah, di program selanjutnya tadi saya sudah bercerita bahwa perlindungan sosial, terutama PKH dan bantuan sosial, sekarang bersamaan dengan program
pemberdayaan, pemberian kesempatan kerja dan pelatihan, kemudian juga bantuan modal. Kalau sebelumnya itu terpisah, sekarang secara bersama-sama, yaitu di tingkat miskin yang akan diberikan 10 juta keluarga. Ya, ini ada masih namanya atensi, nanti kewirausahaan sosial. Kemudian di rentan juga selain PKH nanti ada beberapa program bantuan dan subsidi, ya, termasuk subsidi LPG, subsidi listrik, subsidi BBM sebentar lagi akan diumumkan. Jadi datanya sama ya, dari data tunggal sosial ekonomi. Kemudian ada beberapa program pemberdayaan tidak hanya dari Kementerian Sosial, juga dari kementerian-kementerian lain yang nanti akan saling terhubung. Dari miskin menjadi naik kelas jadi miskin rentan, naik kelas jadi kelas menengah, dan nanti akan graduasi sampai kelas menengah. Jadi ada kurang lebih 3 kali graduasi. Ini kami peroleh dari Badan Perencanaan Nasional yang akan direncanakan selama 5 tahun. Kemudian tadi saya sudah bercerita bahwa tidak hanya Kartu Sejahtera atau KKS, sekarang juga akan berbarengan dengan kartu usaha, ya. Namanya secara pasti sedang digodok, tapi kurang lebih seperti itu, ya. Jadi ada peningkatan kewilayahan, pasar kerja, dan sebagainya, kemudian naik menjadi akses pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, transportasi, pangan, dan sebagainya, termasuk perumahan. Kemudian ada kartu sejahtera yang terkait dengan perlindungan sosial, ada kartu anak sehat, ada kartu disabilitas dan lansia, ada kartu PBI, pemberian bantuan iuran BPJS, kemudian ada kartu sembako, ada kartu Indonesia Pintar, ada PKH, ada kartu Indonesia Sehat. Pada prinsipnya akan menjangkau semua kelompok yang mengalami kerentanan dan kolaborasi antar program pemangku kepentingan. Jadi tidak hanya Kementerian Sosial saja, tapi juga kementerian-kementerian lain, juga pemerintah daerah. Nah, dasarnya yaitu data tunggal sosial ekonomi yang diperoleh dari registrasi sosial ekonomi, Reksosek. Nanti kalau Bapak Ibu di Dinas Sosial menganggarkan dan merencanakan kegiatan harus sinkron dengan data tunggal ini. Kemudian ada program inklusivitas terutama bagi disabilitas, lansia, dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Jadi perlindungan, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial nanti saling terkait. Sehingga kesinambungan intervensi akan meningkatkan kelas dari miskin rentan, miskin biasa, kemudian menjadi kelas menengah. Nah, ini beberapa program pemberdayaan yang nanti terkait dengan bantuan sosial. Ada program dari UMKM, dari Kementerian Keuangan, ada dari Kementerian Pertanian untuk program petani milenial atau YES, kemudian dari perindustrian, ada pelatihan, ada pendampingan, ada pemberian bantuan mesin, kemudian dari ketenaga kerjaan, ada keterampilan, juga bantuan modal, ada Kementerian Sosial, ada Kementerian Lingkungan Hidup, ada Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada Kementerian Badan Pertanahan Nasional, ada beberapa kementerian yang lainnya, dan ini sedang dipetakan di setiap desa, setiap kelurahan, program-program yang masuk di desa maupun di kelurahan, sehingga tidak saling tumpang tindih dan nanti ada kolaborasi di tingkat desa maupun kelurahan. Nah, sehingga bantuan sosial, PKH, BPNT, dan bantuan sosial pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, dan sebagainya, subsidi gas, subsidi listrik, subsidi BBM, dan berbagai macam subsidi nanti akan saling terkait, ya, tidak berdiri sendiri-sendiri seperti yang selama ini terjadi. Kemudian juga bersamaan dengan program-program pemberdayaan atau kewirausahaan sosial, sehingga nanti masyarakat menjadi berdaya dan mampu graduasi atau naik kelas, ya. Graduasi itu sekarang artinya naik kelas, bukan berakhirnya suatu bantuan, tapi naik kelas, ya. Jadi dalam istilah sosiologi itu mobilitas sosial dari orang rentan miskin menjadi miskin, kemudian menjadi kelas menengah, dari miskin ekstrim kemudian naik menjadi miskin, rentan miskin, dan kelas menengah, sehingga tidak terus-menerus orang menjadi miskin. Dan diharapkan secara bertahap tadi cita-cita Pak Prabowo mengurangi kemiskinan menjadi tercapai. Itu kurang lebih cita-cita visi misi dari Presiden Prabowo. Sekarang kita ke topik, yaitu Puskesmasnya, lembaga yang sudah ada sejak tahun 2020 dan sebelumnya juga ada, ya. Dulu Puskesmas dengan WKSBM, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, sudah dikembangkan sejak tahun 2000. Kemudian ini menjadi salah satunya pelayanan sosial di tingkat desa dan kelurahan yang menghimpun kekuatan yang ada di masyarakat dan pilar-pilar sosial yang ada di masyarakat. Puskesmas ini bertanggung jawab terhadap layanan rujukan di tingkat desa maupun kelurahan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tentang desa, ya, Puskesmas masuk dalam lembaga yang membantu pemerintah desa, terutama meningkatkan kesejahteraan desa dan kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar dan potensi-potensi lokal menjadi sumber daya yang ada di tingkat desa. Kemudian Puskesmas ini memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terutama penanggulangan kemiskinan di tingkat desa maupun tingkat kelurahan. Jadi Puskesmas di setiap desa diharapkan menjadi lembaga utama yang dapat membantu pemerintah desa dan kelurahan untuk membangun desa dan mengentaskan kemiskinan. Dan beberapa daerah itu sudah menerima bantuan dana desa untuk Puskesmas. Jadi menurut Kementerian Desa, ini dana desa dengan program SDGs desa atau desa membangun, salah satunya ada
kegiatan pengentasan kemiskinan. Jadi dana desa itu bisa digunakan untuk membantu Puskesos. Nah, sehingga Puskesos menjadi pusat data dan informasi bukan hanya PPKS, pemerlu pelayanan sosial, atau sekarang sudah berubah dari 26 klaster menjadi 12 klaster, atau sekarang disebut dengan 12 PAS. Kemudian Puskesos juga mencatat pengaduan dan keluhan masyarakat miskin dan rentan. Kemudian Puskesos bisa memberikan rujukan ke lembaga-lembaga pelayanan, baik di tingkat desa maupun di luar desa. Puskesos juga mendukung verifikasi dan validasi data fakir miskin maupun kemiskinan. Nah, yang ada di data terpadu sosial ekonomi. Nanti data terpadu sosial ekonomi akan diberikan di tingkat desa maupun kabupaten kota yang perlu diverifikasi oleh Puskesos. Puskesos bisa merespon usulan-usulan dari masyarakat sesuai dengan kewenangan pemerintah desa. Puskesos juga bisa membangun kemitraan dengan organisasi-organisasi di tingkat masyarakat. Kalau di Bandung disebut LKK, yaitu Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, atau kalau di daerah eh, desa lain yaitu disebut LKD, Lembaga Kemasyarakatan atau Lembaga Kewilayahan Tingkat Desa. Lembaga Kewilayahan tingkat kelurahan kurang lebih ada 5, PKK, ada Posyandu, ada Karang Taruna, ada Tagana, ada PSM. Nah, itu pilar-pilar sosial yang ada di tingkat desa maupun kelurahan. Juga TKSK, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Nah, beberapa daerah, ya kemarin saya pergi ke Dinas Sosial Cirebon, di daerahnya Ibu Epi ini, bahkan di desa itu sudah membuat digitalisasi pelayanan Puskesos. Sehingga pelayanan di Puskesos itu bisa dipantau oleh masyarakat, bisa dipantau oleh RT RW, bisa dipantau oleh pemerintah kecamatan, bahkan yang lebih tinggi. Digitalisasi pelayanan ini penting karena pelayanan masyarakat di Puskesos semakin berkembang. Nah, tadinya Puskesos hanya menerima pengaduan-pengaduan masyarakat, sekarang Puskesos tugasnya semakin banyak. Ya, ini data-data yang saya peroleh ada kurang lebih 20 ya, tambahan tugas. Ada yang mengurus kartu BPJS, ada yang mengurus surat keterangan tidak mampu, ada yang mengurus kartu Indonesia Sehat, ada yang mengurus rawat inap. Jadi petugas Puskesos ini mengantar orang yang mau ke rumah sakit, bahkan ada yang mengantar nikah, cerai, ya, ada yang membuat akte kelahiran, KTP, kartu keluarga, keterangan kematian, domisili, ahli waris, ya. Jadi merujuk tindak kekerasan, korban nafsa, HIV/AIDS, ODGJ, ya, korban TPPO, judi online. Itu kalau kita lihat di kantor-kantor desa atau kantorku di Cirebon itu di depannya itu terpampang, ya, desa anti judi online, pinjaman online, bank emok, ya, masalah-masalah sosial lainnya. Nah, kami kemarin keliling-keliling di beberapa desa itu, selain pendamping sosial dari dinas sosial, kami juga ditemani oleh petugas Puskesos di setiap desa. Nah, ini beberapa tugas tambahan
bukan sesuai dengan juknisnya Puskesmas ya, tapi ini karena keperluan masyarakat sehingga Puskesmas saat ini itu tugasnya bertambah besar dan peranannya diperlukan oleh masyarakat. Bahkan program-program bantuan permodalan, bantuan atensi juga sekarang dikawal oleh Puskesmas dan PSM, pekerja sosial masyarakat di desa. Dan mereka bisa memberikan penjelasan, juga bisa membantu mengasesmen ya rencana-rencana kegiatan dari sentra maupun dari dinas sosial dan Kementerian Sosial. Kedepannya akan lebih banyak tugas-tugas Puskesmas sehingga Puskesmas ke depan harus berkembang ya, tidak hanya tempat pengaduan, tidak hanya menunggu yang datang, tapi berperan aktif ke masyarakat. Seperti kami kemarin 2 kali berkunjung ke Kabupaten Cirebon, ke kantor Kuwu ya. Kalau di Cirebon itu desanya terbalik ya. Pak Kuwunya dulu baru desa, Kuwu desa ya. Harusnya desa Kuwu apa ya, tapi di setiap kantor desa Kuwu desa. Nah, itu semua ada pengelola puskesmas keliling-keliling sampai malam juga ditemani oleh tenaga puskesmas yang luar biasa, dan mereka itu adalah para pekerja sosial pekerja sosial masyarakat di tingkat desa. Nah, kedepannya kita berharap puskesmas tidak hanya sebagai pusat pengaduan, tapi juga sebagai pusat layanan keluarga. Nah, ini kami sudah mencoba tahun ini 2025 Puskesmas di Kota Bandung akan lebih luas lagi karena tadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat sehingga menjadi pusat layanan keluarga yang berbasis digital. Yang tahap pertama tugasnya sama, memberikan informasi dan rujukan terhadap sumber-sumber yang ada di komunitas. Juga nanti ada layanan konseling individu dan keluarga, ada layanan kelompok, ada layanan eh, lainnya juga menjadi brokering untuk sumber daya komunitas dan juga pemberdayaan terhadap program-program di tingkat desa yang nanti akan banyak program-program di tingkat desa yang akan turun sesuai dengan cita-cita Pak Prabowo, apalagi sekarang Kementerian Sosial akan membangun sekolah rakyat di tingkat desa. Ada MBG, makanan gizi gratis ya, tingkat untuk ibu hamil, untuk anak balita dan anak sekolah. Jadi Puskesmas akan membantu menyambungkan individu dan keluarga kepada program-program pelayanan di tingkat desa, tingkat kecamatan, bahkan sampai tingkat kabupaten kota. Nah, sehingga Puskesmas nanti akan mampu mengatasi kemiskinan di tingkat desa. Di Kementerian Pertanian sekarang juga setiap desa itu akan dibuat one village, one product ya. Jadi contohnya desa A menjadi desa padi, ada desa mangga, ada desa ikan, ada desa lele, ada desa jengkol dan sebagainya. Nah, itu tujuannya adalah mengurangi kemiskinan. Jadi tidak hanya bergantung kepada bantuan sosial, PKH dan BPNT, tapi juga banyak sekali nanti program-program atau disebut scaling up, program pelatihan, program penyuluhan, program bantuan permodalan, dan lain-lain.
juga Kementerian Sosial nanti lebih banyak memberikan bantuan kewirausahaan di tingkat individu atau keluarga, kalau dulu disebut web, usaha ekonomi produktif, kemudian kube, kelompok usaha bersama yang tadinya sudah mati, sekarang hidup lagi. Kemudian ada kelompok usaha komunitas, ya, di tingkat RT maupun tingkat RW. Ini ada beberapa kabupaten kota yang sudah mencoba di Kabupaten Kulon Progro, Bojonegoro, di eh, Kabupaten Cianjur, di Jawa Barat ada beberapa contoh, ya. Nah, ini nanti front office-nya tidak hanya satu, tapi mungkin dua atau tiga karena sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada tugas-tugas dari ruang dukungan untuk yang minta syarat-syarat administrasi, ada yang informasi pengaduan, ada yang konseling, ya. Ini saya ambil dari Kabupaten Cirebon. Ada petugas-petugas yang nanti akan menganalisa, ya, atau di bagian desk review, kemudian ada petugas rujukan. Nanti ada aplikasi rujukan, ya, satu pintu. Kami sedang mengusulkan di Kementerian Sosial dari banyak aplikasi menjadi aplikasi satu pintu. Ini di Kota Bandung dan Kota Cimahi sudah, dan Kabupaten Bandung juga sudah mulai mencoba, Kabupaten Cirebon, aplikasi rujukan dari tingkat RT RW sampai tingkat puskesmas, bahkan kecamatan dan kabupaten kota. Nah, itu secara konseptual sistem ekologi di masyarakat, yaitu dari tingkat individu, keluarga, kemudian ke tingkat meso, lembaga-lembaga sosial atau pilar-pilar sosial yang jumlahnya kurang lebih 120.000, ya, dari PSM, TKSK, Tagana, Karang Taruna, relawan, juga kelompok perempuan. Nah, nanti di tingkat masyarakat ada lembaga-lembaga seperti LKS, ada lembaga di tingkat kabupaten, SLRT, ada LK3, dan sebagainya. Sehingga dari tingkat keluarga, tingkat desa, sampai tingkat kabupaten saling terhubung. Juga nanti Kementerian Sosial. Ya, selama ini Kementerian Sosial menganaktirikan dinas sosial. Nah, saat ini Kementerian Sosial mencoba merangkul kembali, merayu kembali dinas sosial. Juga teman-teman pilar-pilar sosial. Berbagai event pilar-pilar sosial sekarang sudah dikumpulkan oleh Kementerian Sosial. Ini contoh yang sedang kami lakukan di tingkat Kota Bandung yang akan diimplementasikan tahun ini 2025 di 5 kelurahan. Jadi ada beberapa dinas terkait, yaitu ada dinas DP3A, ada dinas kependudukan, ada dinas pendidikan, ada dinas, kurang lebih ada 7 dinas yang nanti terlibat di dalam puskesmas di Kota Bandung. Bahkan aplikasinya sudah ada, yaitu kalau tidak salah si Jitu namanya. Yes, Jitu, ya, bukan si Jitu. Yes, Jitu. Yes.
pelayanan satu pintu. Nah, sehingga ada bisnis prosesnya dari tingkat RT RW, kemudian ada pelayanan langsung, tingkat keluarga, ada layanan dukungan, nanti semua layanan-layanan itu akan diverifikasi eligibilitasnya, kemudian akan diteruskan. Ada asesmen masalah, nanti ada penanganan masalah, ada layanan rujukan, yang nanti akan dikelola oleh pekerja sosial masyarakat, TKSK, dan relawan-relawan sosial lainnya. Nah, ini contoh di Kota Bandung ada pelayanan ketahanan sosial, ada berapa dinas, dinas sosial ada, dinas pendidikan ada, dinas kesehatan ada, badan sospol ada, departemen agama ada, Polwil Tabes dan perhubungan ada, dinas Kim Praswil ada, dinas lingkungan hidup dan kebersihan ada, badan penanggulangan bencana. Ini ada 4 layanan, yaitu layanan ketahanan sosial di tingkat desa atau tingkat kelurahan, RT RW, nanti diserap semua masalah, kemudian dikelola oleh Puskesos di tingkat kelurahan dan diolah dengan digitalisasi. Kemudian layanan kedua ada layanan terkait dengan ketahanan sosial tadi sudah ya, ini dinas-dinasnya, ini jenis-jenis layanan, ada pendidikan dasar, ada kesehatan dasar, ada toleransi, ada keamanan, ada pemukiman, ada lingkungan hidup. Jadi tugas-tugas Puskesos semakin luas. Kemudian layanan kualitas keluarga ini dari Dukcapil, ke KTP, KK, layanan surat nikah, cerai, kematian, ada dari Dinas Kesehatan Ketahanan Fisik, ada Dinas Ketenagakerjaan, ketahanan ekonomi, ketahanan psikologis, ketahanan sosial budaya. Ini indikator-indikator yang nanti akan diberikan pelayanan di tingkat kelurahan maupun nanti dikembangkan di tingkat desa. Ini sedang diprogramkan di Kementerian Sosial. Nah, ini jenis-jenis layanan yang tadi saya sebutkan untuk layanan kualitas keluarga, ketahanan sosial, kualitas keluarga. Kemudian ini perlindungan perempuan dan anak, ya, karena banyak kasus kekerasan perempuan dan anak, nanti juga ditangani oleh Puskesos yang melibatkan beberapa dinas yang terkait. Kemudian ini jenis-jenisnya untuk layanan perempuan ada KDRT, ada kualitas hidup perempuan, ada kesehatan anak, ada pengasuhan anak, ada pendidikan anak, perkawinan anak, kekerasan seksual anak, sampai kreativitas anak. Nah, ini yang terakhir, pelayanan keluarga miskin dan rentan dari Kementerian Sosial, ada program perlindungan sosial, ada rehabilitasi sosial, ada program pemberdayaan sosial yang satu dengan yang lainnya terkait, juga ada LKS, ada perguruan tinggi, ada CSR, juga ada pilar-pilar sosial. Nah, ini bentuk-bentuk pelayanan. Jadi ada bantuan sosial, ada subsidi gas, subsidi pertalite, ada subsidi listrik, ada pelayanan rehabilitasi bersifat residensial, keluarga masyarakat, dan LKS, kemudian ada pemberdayaan yang bersifat individu dan keluarga, yang bersifat kelompok, dan bersifat komunitas. Ini yang kami kembangkan Puskesos yang ada di Kota Bandung dan akan direncanakan diuji coba di 5 kelurahan di Kota Bandung bersama 7 dinas terkait. Itu kurang lebih Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa kita diskusikan bersama.
Mbak moderator. Halo moderator. Baik, Bapak. Mohon maaf, Bapak barusan tidak bisa mengaktifkan fitur suara dikarenakan belum disetujui oleh host Bapak. Baik, terima kasih Bapak atas materi yang disampaikan dari mulai puskesmas seperti apa, kemudian kriterianya di desa seperti apa, seperti itu ya Bapak. Nah, baik Bapak, lanjut kepada tanya jawab eh, dari peserta Sekolah Inovasi Peksos. Nah, Bapak sudah ada yang melakukan raise hand dari Bapak Suryanudin PSM Kota Metro. Baik, Bapak Suryanudin. Mungkin dibuka, Pak. Oh, udah, Mbak. Tadi hostnya belum bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk Pak Bambang. Terima kasih banyak sebelumnya untuk penjabaran. Alhamdulillah membuka wawasan kami. Namun di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Pak, terkait target program pemerintah terkait dengan kemiskinan ekstrim. Bahwasanya kemiskinan ekstrim ini kan di tahun 2024 kemarin kan sempat menjadi permasalahan nasional terkait penyaluran beras yang 10 kg itu loh, Pak. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan terkait dengan kemiskinan ekstrim, miskin menjadi kelas menengah. Nah, yang dimaksud dengan kelas menengah itu apa saja, Pak Bambang, terkait dengan kriteria-kriterianya? Mungkin itu saja sementara, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa 3 orang, Mbak. Baik, Bapak, ada lagi dari TKSK Parung Bogor. Dari TKSK Parung Bogor, apakah bisa melakukan on kamera? Atau mungkin dapat, oh oke Bapak. Izin bertanya, Bapak Dr. Pak Bambang, terkait dengan puskesmas yang ada di kelurahan atau desa. Terkait dengan puskesmas, kami dari TKSK sudah mendapatkan surat dari Kementerian Sosial pusat ataupun provinsi untuk pengecekan, Pak. Karena memang ada tidak semua kecamatan dan desa itu memiliki puskesmas yang aktif. Itu, Pak. Makanya perlu juga dievaluasi untuk puskesmasnya, Pak. Nah, yang kedua, eh, dari puskesmas juga, Pak, ada beberapa puskesmas yang telah kami datangi, dia tidak ada perangkat untuk pelayanan. Dia biasanya akhirnya memakai perangkat pelayanan yang ada di desa. Maksud kami perlu dianggarkan lah, Pak, untuk puskesmas seperti ya komputer atau laptop dan lain sebagainya sebagai akses untuk pelayanan masyarakat. Itu aja, Pak Dokter Bambang. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Nah, baik Bapak, untuk yang satu lagi ada dari kolom chat Bapak, itu ada dari Ibu Ana. Izin bertanya Pak Bambang, bagaimana alur untuk memberikan bantuan dalam bentuk materi seperti tempat tinggal dan lain-lain kepada pasien miskin yang setelah dirawat dipersiapkan pulang? Kedua, apakah ada nomor kontak
lembaga bantuan sosial untuk keluarga miskin sesuai wilayahnya. Terima kasih. Seperti itu, Bapak, untuk 3 pertanyaan. Eh, Boleh Bapak dipersilakan untuk jawab ketiga pertanyaan Bapak. Ya, terima kasih. Yang pertama tadi dari Lampung, bahwa ada tingkatan kemiskinan nih. Paling bawah itu keluarga miskin ekstrim. Nah, saat ini tinggal sedikit lagi dan itu akan menjadi keluarga miskin biasa. Keluarga miskin ekstrim itu berapa? Penghasilannya kurang lebih 557.000 setiap bulan ya. Itu berdasarkan BPS. Kemudian meningkat menjadi 2 kali lipat, kurang lebih 1.200.000 itu menjadi keluarga miskin. Kemudian keluarga rentan sekitar 2.500.000. Kemudian keluarga kelas menengah itu sekitar 4 juta, 5 juta. Berdasarkan penghasilan. Nah, penghasilan di tingkat desa dan kota itu berbeda. Nanti bisa dilihat ya di BPS masing-masing desa maupun kabupaten kota. Jadi data kita itu sekarang data terpadu atau data tunggal sosial ekonomi itu yang dikeluarkan oleh BPS. Nah, itu dasarnya mereka melihat dari pengeluaran ya atau penghasilan dari keluarga itu. Nah, itu meningkat ya setelah mendapat suntikan bantuan sosial, sekarang bertambah dengan bantuan pemberdayaan dan pelatihan. Nah, itu diharapkan dimonitor ya oleh pendamping sosial maupun pilar-pilar sosial di tingkat desa dan kelurahan. Nah, itu perlu pemetaan. Nah, ini pemetaan akan dikelola oleh Puskesmas. Yang kedua, tadi betul bahwa sekarang sedang didata oleh Kementerian Sosial, Puskesmas ada 3 ya, Puskesmas yang hidup ya, yang segan hidup, juga segan mati, dan yang ketiga Puskesmas yang mati. Nah, masih banyak tenaga-tenaga pengelola Puskesmas itu merangkap jadi tenaga di desa ya. Ke depan itu Puskesmas dikelola oleh pekerja sosial masyarakat atau Karang Taruna. Nah, yang diberikan oleh Kementerian Sosial itu bukan bantuan peralatan atau bantuan bangunan ya, atau bantuan modal ya dari pengelola ini akan diberi insentif, nah, akan diberi insentif para pengelola Puskesmas ini. Kalau sebelumnya beberapa daerah sudah ada insentif dari dana desa, seperti di Kabupaten Cirebon itu tiap desa berbeda-beda ya. Ada desa yang insentifnya 250, ada yang 500, bahkan ada yang lebih besar lagi sampai 1,5 juta insentif para pengelola Puskesmas. Jadi itu tergantung dari. Nah, sekarang akan ditambah lagi insentif dari Kementerian Sosial. Bukan hanya pengelola Puskesmas, juga TKSK ya, TKSK dan para pendamping ya nanti akan diberi insentif. Bahkan para pendamping sekarang banyak yang sudah lulus menjadi P3K. Nah, nanti itu yang akan terjun lebih banyak ya ke desa-desa dan kantornya nanti di dinas sosial. Nah, itu tenaga-tenaga yang menjadi kaki tangan dari Kementerian Sosial. Yang ketiga, tadi tentang apa ya, Mbak? Yang dari Bogor sudah, dari Lampung sudah. Baik Bapak, untuk ini, Untuk mencari bantuan ya. ya betul Nah, Pak. Bapak, Ibu tadi dari mana ya, Mbak? Ibu Ana Bapak. Ibu Ana ya. Ibu Ana bisa di dinas sosial
itu ada rujukan, nanti dinas sosial tertentu itu di bawah sentra apa. Ya, contohnya dinas sosial Cirebon. Nah, itu binaan dari Poltekkes Bandung. Nanti dinas sosial akan menelpon atau berkirim surat ke Poltekkes Bandung untuk meminta bantuan menangani ODGJ, menangani orang sakit, bahkan kemarin menangani orang meninggal dari Timur Timur, ya. Nah, sehingga nanti ada sistem rujukan berjenjang ya. Kalau dulu sistem rujukan respon kasus itu masing-masing orang langsung telepon ke Kementerian Sosial. Sekarang berjenjang ya, dari desa nanti ke kecamatan, dari kecamatan nanti mengadu ke dinas sosial nanti akan menghubungi sentra yang menjadi wilayah binaan atau wilayah kerja dari masing-masing sentra. Di setiap kabupaten kota sudah ada sentra mana ya, termasuk di Poltekkes ini ada 3 kabupaten, Kabupaten Cirebon, Kuningan, dan Bangka Selatan. Nah, nanti di setiap kabupaten kota itu ada wilayah kerja atau pembinanya dari sentra-sentra UPT-UPT dari Kementerian Sosial. Itu, Mbak. Jika alurnya seperti apa ya Bapak untuk memberikan Jadi bantuan? seperti dari Cirebon itu ke desa dulu, kemudian dari desa nanti akan menyampaikan ke kecamatan, atau puskesmas itu yang akan menghubungi pendamping sosial di Kabupaten Cirebon. Nanti Kabupaten Cirebon akan membuat ya surat maupun melaporkan ke pembinanya, dalam hal ini Poltekkes Bandung. Itu jadi bertingkat ya. Kalau dulu kan langsung ke Kementerian Sosial ya. Sekarang Kementerian Sosial sudah mempercayai ya dinas sosial untuk mengelola rujukan-rujukan dari tingkat bawah. Itu Mbak Tiara. Baik Bapak, terima kasih. Eh, Bagaimana Pak, Ibu yang bertanya, Ibu Ana, dan Bapak dari TKSK Parung Bogor, apakah jawaban sudah jelas? Izin Mbak, Sudah, Mbak. Baik, terima kasih. Bapak, lanjut untuk izin, pertanyaan. Oh ya boleh? mohon maaf, izin Mbak, tadi disampaikan Pak Bambang bahwasannya setiap masing-masing daerah itu kan terkait dengan kelas menengah itu kan berbeda. Berarti nanti itu data bisa kita cek ke BPS masing-masing wilayah ya Pak ya? Betul Pak, nanti Bapak datang ke BPS saja. Di Oke, oke. situ Ya, ada namanya Pak Suryanudin, dari desa apa, nomor KTP-nya berapa, terus kategorinya apa, itu sudah jelas di situ Pak. Bahkan ada GIS ya, lokasi rumah Bapak itu sudah ada. oke, oke, siap. Tinggal nanti di tingkat PSM atau desa memverifikasi betul nggak. Ya, koordinasi dengan dinas setempat ya Pak ya, dinas sosial Betul. setempat. Dinas Sosial dan BPS ya Pak. Oke, siap. Ya Pak, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Bapak Suryanudin. Baik, Bapak. Lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara mengurus data tunggal sosial ekonomi untuk anak-anak disabilitas? Apakah yang akan kita dapatkan nanti setelah mendaftar data tunggal sosial ekonomi? Itu untuk pertanyaan pertama, Bapak. Untuk yang kedua, untuk struktur Puskesos minta dijelaskan dan ada berapa orang di masing-masing kelurahan. Ya, terima kasih untuk data tunggal ini yang mengeluarkan BPS.
kemudian nanti diverifikasi, divalidasi di tingkat desa dan kelurahan. Di situ sudah tercantum nama keluarga ya, anggota-anggota keluarganya siapa saja, apakah ada lanjut usia, apakah ada disabilitas, apakah ada anak yatim piatu. Nah, di situ semua data di dalam satu keluarga itu sudah ada, nanti tinggal diverifikasi, divalidasi. Sehingga ini pengganti dari sebelumnya DTKS. Nah, nanti yang bisa merubah hanya desa ya. Desa dan akan diajukan ke tingkat kabupaten kota dan akan berkoordinasi dengan Biro Pusat Statistik. Baik Bapak, mohon izin menanggapi tadi Ibu Ria Isdianti yang bertanya, apakah ada kaitannya dengan data DTKS, data tunggal tersebut, Bapak? Data DTKS yang lama itu sudah tidak digunakan lagi. Ya. Yang digunakan sekarang data tunggal sosial ekonomi. DTSE. Ya, Bapak Ibu semuanya Dinas Sosial, PSM, TKSK, pengurus Puskesos ya. Jadi data tunggal sosial ekonomi nanti akan disebarluaskan oleh Dinas Sosial yang akan mendapatkan dari BPS dan Kementerian Sosial. Sebentar lagi. Izin bertanya Pak Dokter Bambang. Boleh Bapak, mangga. Punten Dengan Pak, Bapak siapa? Pak Mangga. Dimyati dari Bogor, Arung Bu. Terkait dengan DTKS Pak, di desa itu kan masing-masing memiliki akses DTKS Pak. Kalau memangnya tadi Pak Bambang katakan itu sudah tidak dipakai lagi, kami harap itu di-close Pak, biar desa tidak mengusulkan melalui DTKS. Karena hari ini pun, detik ini pun di masing-masing desa itu masih menggunakan DTKS Pak. Gitu. Iya. Ya, iya. Jadi gini Pak, nanti akan jadi bumerang di desa ketika masyarakat menanyakan gitu loh Pak. Ketika Iya. masyarakat menanyakan usulannya kok enggak muncul-muncul Pak usulan saya. Kemudian juga Iya. mohon maaf punten, di media sosial Pak Menteri mengatakan itu kan bisa melalui cek bansos secara mandiri Pak, gitu Pak Iya. ya. Iya. Ya, makanya maksud saya gini, jangan sampai nanti di bawah itu akan menjadi bundar, ya kan permasalahan ini akhirnya desa Pak. Kasihan di desa itu kan permasalahan bukan hanya kemiskinan saja Pak. Itu Iya. pengaduan-pengaduan masyarakat itu banyak sekali. Itu Iya. Pak, mohon tanggapannya. Terima kasih. Iya. Ya, sekarang sedang diupdate ya di tingkat pusat dengan beberapa kementerian. Sebentar lagi Pak akan diturunkan ya update data DTSE ini ya Pak. Ya, jadi kami mengingatkan jangan sampai membuat data baru ya Pak. Jadi Iya itu karena maksud saya gitu ya, Pak. ya jangan sampai nanti jadi Iya, bumerang di tingkat desa ya. itu kan yang akan menjadi permasalahan besar Pak di tingkat Ya, bawah gitu kan. ya Sedangkan diusahakan ini kan ini alurnya kan sabar melalui dulu, Musdes gitu mungkin kan. tidak lama lagi akan diturunkan data itu Pak. Berarti kan kami bisa menginformasikan ke desa-desa selaku Betul. TKSK. Iya Pak. Alhamdulillah Ya, kami mengikuti Zoom ini jadi dapat informasi yang update nih Pak. ya, ya Itu terima kasih betul. banyak Pak Dokter Bambang. Terima kasih Sama-sama. banyak. Ya. Semoga Bapak bisa bekerja dengan Amin, amin, baik amin. dengan data terbaru. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Dilanjut Bapak ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Bapak, adakah bantuan untuk lansia? Bila ada, apa syarat-syarat dan prosedurnya? Iya, tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu semua di tingkat desa dan kelurahan nanti bisa merujuk ya
PSM, TKSK, kemudian ke dinas sosial. Nah, dinas sosial itu pembinanya siapa ya? Dari UPT Kemensos itu ada 38 ya. Ada yang namanya sentra terpadu, ada sentra, ada balai diklat ya, termasuk Poltekkes. Nah, itu di masing-masing kabupaten itu sudah punya pembinanya. Nah, nanti kalau mau merujuk, memberikan permintaan pelayanan dan sebagainya bisa melalui dinas sosial, para PSM, para TKSK, para pengelola puskesos. Sehingga hubungan hierarki itu sekarang dijalankan sehingga dinas sosial sekarang lebih hidup ya, lebih aktivitasnya lebih banyak. Nah, seperti kemarin saya datang ke dinas sosial Kabupaten Cirebon ya, aktif sekali sekarang. Baik, Bapak. Kemudian ada pertanyaan juga terkait dengan insentif kepengurusan dari Puskesos, Bapak. Ini ada dua penanya, dari Ibu Ane dan dari Puskesos Pekon Sukarame, Bapak. Nah, untuk insentif Puskesos itu berapa? Kemudian apakah keseluruhan dari kepengurusan itu mendapatkan insentif tersebut? Dan aplikasi 6NG ada juga insentifnya atau tidak, jika bisa diseragamkan insentifnya seperti itu, Bapak. Ya, tentang jumlah besar insentif itu belum dikeluarkan ya. Nanti ada kejutan. Dan nanti akan diberitahu ke dinas sosial juga, terutama TKSK nih, nanti akan Prank. memberitahu. Nanti ada prank nih Pak nih. Ya, ada kejutan ya. Kejutan. Semoga yang diharapkan Pak. Amin. Ya, insya Allah. Tapi tadi yang bantuan komputer, bantuan meja, bantuan bangunan mungkin enggak ya? Amin. Mudah-mudahan ada kejutan. 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 Semoga. Ya, juga Karang Taruna nanti hidup lagi, LK3 ya, LRST ya, Tagana ya, hidup lagi ya. Yang kemarin setengah hidup setengah mati. Baik, Bapak. Baik, Bapak, melanjutkan pertanyaan kembali. Ada dari Ibu Ruliana dari Dinas Sosial, Bapak. Izin bertanya terkait Permendagri 13 tahun 2024 tentang Posyandu, Bapak, bahwa salah satu dari 6 SPM yang dilayani Posyandu yaitu bidang sosial. Bagaimana fungsi dan koordinasi Posyandu dengan Puskesos atau tenaga sosial lainnya? Ya, terima kasih. Tadi saya menyebutkan di Kota Bandung itu disebut LKK ya, Lembaga Kewilayahan Tingkat Kelurahan atau nanti Lembaga Kewilayahan Tingkat Desa. Itu Posyandu disebutkan, PKK disebutkan, Karang Taruna disebutkan, juga PSM disebutkan, juga Tagana disebutkan. Nanti akan menjadi kewenangan dari kepala desa ya untuk mengatur itu. Mungkin nanti di setiap desa akan dibuatkan semacam peraturan desa setelah mendapat petunjuk arahan dari dinas sosial. Itu Mbak. Baik, Bapak. Siap, Bapak. Kemudian ada pertanyaan juga, mohon izin, Pak, DTSE tersebut apakah nantinya akan diturunkan dari BPS ke Pekon atau Pekon yang harus jemput bola? Apakah itu dalam bentuk aplikasi atau data by name, seperti itu, Bapak? Ya, nanti BPS akan menghubungi dinas sosial kabupaten masing-masing dan Bapak Ibu yang dari desa atau kelurahan atau kecamatan bisa menghubungi dinas sosial di kabupaten masing-masing, mungkin antara pertengahan Januari sampai akhir Januari ini. Baik, Bapak. Kemudian kalau data tersebut dari BPS, apakah pengusulan yang melalui aplikasi SIKS masih berlaku atau tidak ya, Bapak? Ya, nanti akan dibuat aplikasi baru ya.
dari Baik, Kementerian Sosial. baik Bapak. Kemudian, eh, apakah data yang di DTSE itu semua data penduduknya masuk? Jika ada yang tidak masuk, apakah bisa ditambahkan? Seperti itu Bapak. Ya, untuk data yang ada di tunggal sosial ekonomi tadi, data 9% penduduk miskin ya, yang ada di desa, kemudian data penduduk rentan ya, yang 24%, ada kurang lebih semuanya 90 juta ya. Nah, itu yang data sebelumnya kan yang di TKS itu hanya yang orang miskin biasa, sekarang ditambah orang rentan ya. Orang rentan itu kelompok-kelompok yang sebenarnya kelihatan tidak miskin tapi miskin gitu. Nah, itu korban PHK, pengangguran, dan berbagai macam eh, data kemiskinan yang dilakukan oleh BPS sesuai dengan indikator kemiskinan. Baik, Bapak. Berarti memang nanti masih saat ini masih pada tahap mungkin pada tahap pembentukan atau penyempurnaan dari aplikasi ya, Bapak, sehingga belum diturunkan sebagai aplikasi ya, Bapak, untuk DTSE ya, Bapak ya. Baik, Bapak. Ke pertanyaan selanjutnya dari Puskesmas Desa Budur, Ciwaringin. Izin bertanya, Pak, bagaimana dengan jaminan kesehatan atau ketenaga kerjaan bagi Puskesmas seperti RT dan RW yang akan dibuatkan BPJS Ketenagakerjaan? Ya, untuk pengelola puskesmas itu hanya insentif ya, bukan untuk BPJS ya, ketenagakerjaan. Karena tidak ada kontrak kerja ya. Jadi pengelola puskesmas itu sifatnya sukarela ya, seperti eh, pekerja sosial masyarakat itu sifatnya sukarela, hanya ada penghargaan yang sebelumnya tidak diberi penghargaan, sekarang diberi penghargaan oleh desa, diberi penghargaan oleh kabupaten kota, juga nanti akan diberi penghargaan dari Kementerian Sosial. Jadi nanti PSM yang akan mengelola puskesmas, bukan sembarang orang ya, mengelola puskesmas. Baik, Bapak. Kemudian, Bapak izin bertanya, mohon dijelaskan struktur organisasi Puskesmas, Bapak. Ya, nanti akan diberikan penyuluhan, pelatihan semua pengelola puskesmas di masing-masing kabupaten kota. Ya, kalau sudah disiapkan modulnya, insya Allah mulai bulan Februari akan diberi penyuluhan dan pelatihan, juga struktur organisasi terbaru dari puskesmas dan aplikasi apa yang digunakan di tingkat puskesmas. Baik, Bapak. Nah, untuk selanjutnya lagi, Bapak pertanyaan, Pak, bagaimana untuk data PBI yang dinonaktifkan akhir bulan? Katanya untuk bisa diusulkan kembali data yang layak lewat 6NG. Artinya nggak bisa ya, Pak, aplikasinya nggak digunakan lagi. Seperti itu, Bapak. Ya, jadi nanti di data tunggal sosial ekonomi di situ sudah disebutkan, Pak, eh, keluarga A, anggotanya siapa, terus dia menerima bantuannya apa saja, PKH, BPNT, PBI, KIP, KIS, dan lain-lain. Nah, itu sudah disebutkan. Terus subsidi apa yang diterima? Subsidi listrik, subsidi BBM, subsidi LPG, subsidi lain-lain. Nah, itu nanti di data itu sudah tertera semuanya, sehingga sekarang itu masing-masing kementerian tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi menjadi satu kesatuan data yang disebut data tunggal sosial ekonomi,
Di situ juga termasuk bantuannya apa, ya terus subsidinya apa. Aplikasinya tadi ada yang bertanya, nanti akan diberikan aplikasi terbaru. Baik, Bapak. Wah, ternyata di kementerian yang baru juga terdapat aplikasi baru dan data-data baru juga ya, Bapak ya. Wah, Betul. Izin Bapak. bertanya lagi, Pak. Ini Ya, terkait boleh, dengan Bapak. puskesmas. Kan kami di desa itu kan masih menggunakan SK Kepala Desa, Pak. Ya, Masih menggunakan SK Kepala Desa untuk pendirian puskesmas, Pak. ya, Nah, apakah itu nanti akan ada regulasinya atau tidak, Pak, ke depan? betul. Nanti ada regulasinya. Yang pertama itu pengelolanya PSM yang diusulkan oleh desa, Siap, ya, siap. dan dibawa ke kecamatan Ini yang lebih. disetujui oleh TKSK, itu atasannya Puskesmas. Ya, jadi Supervisor, Pak ya? Ada ya, tambah supervisor di tingkat riweuh, kecamatan, Pak ya? tambah riweuh, Pak. Oh gitu. Siap, 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 siap. Soalnya kan Oke, waktu siap. waktu kemarin itu kan ada Pak supervisor di tingkat kecamatan. Ya, Berarti nanti nanti ke depan tidak supervisornya ada ya, Pak. Bapak. Makanya tidak turun Bapak honornya, Pak naik ya. pangkat nanti. Karena Oke, terima kasih honornya Pak. Pak bertambah di Dokter, terima kasih. TKSK. Pak Dokter, terima kasih. Ya, Sesuai kejutan nanti kayaknya pembimbing ini. TKSK itu dari sentra ya, dari PT Kementerian Sosial, sentra dan balai-balai. Dari pegawai P3K yang diangkut oleh Kementerian Sosial banyak, kurang lebih 40.000. Baik, Bapak. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana dengan desa yang belum terbentuk puskesos, Bapak? Apakah harus membentuk semua puskesos di setiap desa, Bapak? Ya, diharapkan begitu. Yang tadi sudah hidup, ditambah oksigen, lebih hidup. Yang setengah hidup, dikasih infus supaya hidup. Yang mati, dipanggilkan malaikat supaya eh, hidup lagi. Yang belum terbentuk, diusahakan terbentuk di setiap desa. Ya, di Kabupaten Cirebon itu semua ada puskesmasnya. Hanya sayang ini di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon itu petunjuk bahwa desa itu ada puskesmas hanya sebagian. Harusnya dipampang seperti ada LPM, ada PKK, ada puskesmasnya juga di tingkat desa itu dipampang struktur organisasinya, dipampang juga spanduknya, dipampang juga eh, semacam informasi bahwa di itu ada puskesmas, kalau melapor ke siapa, siapa pengurusnya. Seperti itu, tapi ada orangnya, tapi tidak ada petunjuknya di tingkat desa. Baik, Bapak. Adakah verifikasi atau syarat menjadi anggota puskesos yang pertama, Bapak? Yang kedua, mohon izin, sejauh ini puskesos di desa dikoordinatori oleh Kasikesra atau Kesejahteraan. Apakah nantinya Kasikesra masih masuk dalam struktur puskesos atau hanya menjadi stakeholder ya, Bapak? Kasikesos masih menjadi penanggung jawab puskesmas. Tapi pengurusnya, pengelolanya diusahakan adalah PSM. Jadi sekarang di desa dan kelurahan harus didata siapa PSM-nya. PSM itu siapa yang pernah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi sebagai tenaga kesejahteraan sosial. Jadi dua itu syaratnya. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak.
telah menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan dari peserta webinar Sekolah Inovasi Peksos seri 141 ini, Bapak. Nah, untuk Bapak dan Ibu peserta, jika ada yang ingin ditanyakan lagi terkait mungkin DTSE, terkait data-data yang terbaru, atau mungkin ada kekhawatiran, atau mungkin ada tantangan dan lain sebagainya yang Bapak dan Ibu peserta Sekolah Inovasi Peksos ini hadapi, mungkin dapat di-sharingkan kepada Bapak Bambang Rustanto. Apakah masih terdapat pertanyaan dan mungkin diskusi Bapak dan Ibu? Izin Mbak, mohon maaf bertanya Boleh, lagi. Bapak. Tadi disampaikan Pak Bambang bahwasanya terkait PSM kedepannya yang akan mengelola Puskesos. Nah, di kami itu kan ada Puskesos atau SLRT, Sistem Layanan Rujukan Terpadu. Nah, ini di kami, di Kota Metro itu baru ada 2 terkait dengan SLRT. Itu karena di tahun 2022 kalau tidak salah itu menjadi percontohan. Nah, saya sempat membaca terkait dengan modul juknis pembentukan SLRT. Nah, itu kan cukup lumayan agak ribet karena kami harus memenuhi beberapa administrasi. Ya, kedepannya SLRT yang tadi mati dihidupkan, yang setengah mati diinfus, yang sudah hidup itu ditambah oksigen. Jadi SLRT diharapkan seluruh kabupaten kota ada, karena itu menjadi kaki Nah, tangannya terkait dengan Kementerian petunjuk, Sosial. Dan pengelolanya nanti juga di SLRT itu selama ini oleh pegawai dinas sosial, kedepannya oleh PSM atau Karang Taruna atau Tagana. oke, ya terima kasih Pak. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak Surya. Kemudian, oh ya, Bapak dan Ibu untuk mengisi absensi Sekolah Inovasi Peksos, juga materi telah dikirimkan ya Bapak dan Ibu di kolom chat. Baik Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan lagi atau mungkin ada sesuatu hal yang Bapak dan Ibu diskusikan, bisa langsung raise hand atau unmute audio Bapak dan Ibu. Sepertinya seluruh pertanyaan. Oh, ada lagi Bapak. Jadi DTKS tidak dipakai lagi ya Pak dan diganti aplikasi. Oh, baik-baik. Nah, seperti itu Bapak penjelasannya Bapak. Mungkin Betul Bapak bisa Ibu Riyadiyanti dari Dinas Sosial mana ini? Jadi kita tahu. Ada di TKS nanti datanya disebut data tunggal sosial ekonomi DTSE, Resume pulang. dan aplikasinya nanti juga dibuat baru. Baik. Bapak mungkin untuk Final pertanyaan. final layang. Bos terakhir final tarik. Nah, final layang itu termasuk final tarik atau apa? Silakan Mbak. Dimulai kapan ya Bapak untuk data dari DSE-nya? Oh Kemudian iya, jadi semua Insya bantuan. Allah akhir Januari ini. Oh iya Bapak. Kemudian jadi semua bantuan sudah ada di DTSE Bapak semuanya ya Pak seperti itu. Betul. Jadi Pak Surya Nudin punya anak berapa, anggota keluarganya berapa, bantuan apa saja yang diterima, subsidi apa saja yang diterima. Kalau dia masuk ke dalam kelompok miskin atau miskin rentan atau miskin ekstrim itu sudah ada. Nah, nanti kalau ada perubahan-perubahan itu akan dilakukan oleh dinas sosial masing-masing kabupaten kota.
Baik, Bapak. Bila ada perselisihan data, bagaimana ya Pak caranya, Pak? Ya, nanti Dinas Sosial akan menghubungi BPS di masing-masing kabupaten kota, itu ada BPS. Ya, jadi tidak perlu ke Kementerian Sosial, tidak perlu ke BPS provinsi atau BPS pusat. Jadi diselesaikan perselisihan datanya itu di tingkat kabupaten kota oleh Dinas Sosial. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Mangga, Bapak, dengan Bapak. Pak Sobirin Rahman. Ya, selamat sore Pak Dr. Bambang. Selamat sore Pak. Ya, siap Pak Sobari Pak Rahmat Sobirin Rahmat Pak. dari BPSDM, Ya, Badan dari BPSDM, Sumber Daya Manusia, Sumber Manusia, Kabupaten. Kota Cimahi Pak. Oh, temannya Pak Agustus Fajar ya. Pak Agustus Fajar, betul. Ini udah hebat Cimahi Pak. Iya, Alhamdulillah Pak. Cuma ini kami turut bangga Pak ya. Kementerian Sosial, saya justru dari lama bergerak di bidang sosial, sekarang di pengembangan sumber daya manusia, tetapi masih ini juga, alhamdulillah nih masuk di ranah SWIPAM, Social Worker Pengembangan Masyarakat Jawa Barat. Alhamdulillah kami ingin sekali bersama dengan pemerintah lah untuk bisa mengentaskan kemiskinan. Kami bangga dengan berbagai macam program yang disampaikan oleh Kementerian Sosial. Luar biasa, kami bangga dengan itu. Mudah-mudahan apa yang menjadikan rencana Kementerian Sosial dengan dukungan pihak lain dalam arti baik melalui pentaheliknya dan melalui program Bapak Presiden lewat pihaknya gotong royong akan membuat masyarakat miskin itu menjadi masyarakat yang siap untuk menjadi tidak miskin kembali ya, tetapi dengan berdaya guna dan berhasil guna dalam hal itu. Ini akan sedikit menyampaikan terkait dengan ini program kemiskinan Pak. Mudah-mudahan ini kira-kira dengan berbagai macam yang tadi disampaikan Bapak terkait dengan Puskesos, mungkin ini pilot project-nya nanti kira-kira melalui proses pilot project atau bagaimana, mohon info nanti selanjutnya. Kadar dengan hadirnya Puskesos yang begitu gencar, mudah-mudahan kami punya harapan juga tentunya negara akan bisa secepatnya lah untuk bisa mengatasi kemiskinan ini. Ini hanya saya selintas, karena memang permasalahan sosial itu bukan permasalahan yang ecek-ecek, tetapi permasalahan yang sangat luar biasa yang membutuhkan kita bergotong royong untuk mengentaskannya, seperti itu. Oleh karena itu kami ingin informasi dari Bapak terkait dengan hadirnya Puskesos, mudah-mudahan akan tentunya membuahkan satu hasil yang terbaik untuk negara kita. Nanti ini Pak, untuk pilot project-nya di mana nih kira-kira, berapa titik untuk bisa melaksanakan itu? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Yang pertama Cimahi Pak. Cimahi sudah bagus, ada pekerja sosial di tingkat kelurahan, ada bantuan Suaranya Pak, mohon izin. ya. Nanti Nah, pilot project-nya di Cimahi Pak. Cimahi, Bandung nggak Pak? Karena Nggak Bandung. data-datanya sudah lengkap, aplikasinya sudah ada dari Ya. tingkat RT, RW, kelurahan, dan banyak bantuan sudah terdata dengan baik di Cimahi ya. Jadi kami justru belajar dari Cimahi ini Pak. Jadi saya berapa kali ke
Cimahi dan mahasiswa kami juga mempelajari program-program pengentasan kemiskinan di Cimahi. Jadi contoh di Jawa Barat itu ada 3, Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Cianjur, kemudian ada di Jogja, Kulon Progo, Bantul, kemudian ada di Jawa Timur, Bojonegoro, Sidoarjo, dan beberapa. Jadi itu Pak, Ya, Cimahi ini termasuk pelopor ya, digitalisasi, Dilan ya. ya, Jadi siap, Dilan Pak. bukan judul film ya Pak, Ya, digitalisasi layanan kesejahteraan sosial di Cimahi. Kami belajar banyak Pak. ya. Terima kasih, inspirasi dari Cimahi bisa dibawa ke tingkat nasional Baik, untuk membangun puskesmas dan SLRT. baik, Pak. Terima Sekarang kasih atas infonya. SLRT-nya sudah punya gedung megah ya, bersama dengan pusat pelayanan satu pintu. Ya. Cuma kantor-kantornya kecil-kecil, Pak, Cimahi itu. Sayang. Ya betul, Mudah-mudahan tapi nanti sudah apa? dikelola ya Pak. Iya. Ya. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan kita Sama-sama, bersama. mudah-mudahan nanti ketemu di Cimahi. Siap, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sobiri atas pertanyaan. Terima kasih juga Bapak Bambang atas jawabannya. Kemudian, oh, bagaimana untuk data yang akan diusulkan DTKS di bulan Januari melalui 6NG? Apakah akan otomatis masuk di DTSE? Serta banyak data usulan bansos yang statusnya masih menunggu, itu bagaimana ya, Pak? Ya, mungkin sabar menunggu ya, sebentar lagi akan diturunkan aplikasi dan data tunggal sosial ekonomi. Ya, secepatnya dari Kementerian Sosial, BPS di kabupaten kota masing-masing, termasuk aplikasi terbaru. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak Bambang. Kemudian kepada Bapak dan Ibu peserta Sekolah Inovasi Peksos, masih terdapat waktu 15 menit lagi. Jika Bapak dan Ibu masih terdapat pertanyaan, kebingungan, atau mungkin akan ada yang didiskusikan bersama dengan narasumber kita, Bapak Bambang Rustanto, dapat melakukan raise hand atau mungkin ketik di kolom chat dan bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya Bapak dan Ibu. Sepertinya untuk yang bertanya sudah cukup, Bapak. Sekarang dari Bapak, mungkin Bapak, oh ada lagi. Tapi sepertinya tadi sudah dijawab ya Pak oleh Bapak ya. Apakah data yang di aplikasi terbaru nanti isinya data tarikan dari 6NG atau murni data DTSE dari BPS Bapak untuk yang pertama. Kemudian untuk usulan DTKS di bulan Desember 2024, apakah akan di-ACC karena berganti aplikasinya? Seperti itu Bapak. Jadi di TKS yang lama itu nanti datanya akan disinkronkan dengan data tunggal sosial ekonomi yang dikeluarkan oleh BPS. Dan yang sudah diusulkan nanti akan dikelola kembali ya oleh Kementerian Sosial dan BPS tingkat pusat, BPS kabupaten kota, dan dinas sosial. Secepatnya. Ini dari Ciamis kalau nggak salah. Cimahi menjadi percontohan. Ya, bagus kota Cimahi. Baik, Bapak dan Ibu.
Apakah akan ada yang ditanyakan lagi Bapak dan Ibu terkait mungkin kendala, kebingungan Bapak dan Ibu terkait data baru dari DTKS yang saat ini berubah menjadi DTSE Bapak dan Ibu? Bapak, adakah kontak WhatsApp jika belum jelas katanya Bapak? Atau mungkin Bapak dan Ibu peserta bisa menghubungi Bisa Bapak melalui mana menghubungi ya Pak? pengelola sekolah inovasi Peksos. Baik. Baik, Bapak dan Ibu peserta Sekolah Inovasi Peksos, apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan Puskesos, bisa mengontak langsung admin dari Sekolah Inovasi Peksos. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga untuk mengisi absen juga materi sudah dikirimkan melalui kolom chat ya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, apakah ada yang ditanyakan kembali? Baik, Bapak dan Ibu, sepertinya pertanyaan Bapak sepertinya pertanyaan semuanya sudah terjawab, Bapak. Nah, Bapak dan Ibu peserta Sekolah Inovasi Peksos dari 141, kita sekarang berada di penghujung acara dari Sekolah Inovasi Peksos. Bapak Bambang, mungkin ada closing statement dari Bapak terkait Puskesos di desa atau mungkin di seluruh Indonesia, Bapak. Oke, terima kasih moderator dan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, DTKS Data Terpadu Kesejahteraan Sosial nanti akan diganti menjadi data tunggal sosial ekonomi juga aplikasinya. Yang kedua, Puskesos yang tadi belum ada menjadi ada, yang setengah mati menjadi hidup, yang hidup menjadi berkembang. Yang ketiga, nanti pilar-pilar sosial di tingkat desa itu akan bangkit ya, dipelopori oleh TKSK dan para pendamping sosial yang sekarang sudah diangkat jadi P3K. Itu tiga hal yang penting, Mbak Tiara, moderator. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak Bambang, atas ilmu yang telah diberikan. Terima kasih untuk update-update data terbaru yang saat ini mungkin peserta masih mengetahuinya hanya DTKS. Nah, sekarang sudah diganti menjadi DTSE, data tunggal. Terima kasih Ya, Dr. Bambang terima kasih informasinya. sekali lagi diucapkan Bapak Bambang. Baik, Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di Sekolah Inovasi Peksos untuk Jumat depan
Insya Allah akan digelar kembali Sekolah Inovasi Peksas. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Bambang Rustanto. Saya sebagai moderator mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Bambang. Ya, selalu Pak Terima kasih Bambang. banyak. Sehat Pak Terima kasih. Bambang. Selalu selamat menjalankan tugas. Ya, Amin. tugas Ya baru. Amin. Tugas Iya, berat Pak. ini, tugas berat. Tugas berat Berat. Puskesos, KSK, Berat PSK, PKMK. PSK yang terutama ini Iya. dari Tapi kita Bogor. nikmatin aja, Pak. Harus. Pak Tatang ini. Paman, damang. Damang. Terima Itu kasih. parung Bogor. Lef. Bu Ita, Bu Ita. Ayo paruh Bu merdeka Pak itu Ita, di Bu Bogor. Ita. Bu Rupita Bogor. Saleh, Jawa Barat jadi inspirasi. Iya. Ayo Safirin, damang. Damang. Pak Tatang jempel. Ini ada nomor handphone nggak, Pak? Harus nuju ngerekap gitu kan. Nutulen bila kita diteruskan ke desa-desa. Bu Ita, dengan Bu Ita, taruhin ke Bu Ita. Kayaknya begini sama.